Shalom. Oke. Sudah 3 minggu kita bicara masalah kuasa untuk memperoleh kekayaan. Yang pertama saya katakan bahwa kita sudah diberikan kuasa. Minggu pertama, yang kedua saya mengatakan bahwa namanya kuasa itu adalah cara-caranya. Kemudian yang ketiga yang minggu lalu, bahwa kita butuh namanya Tuhan untuk yang membangun setiap apa yang kita kerjakan. Nah, hari ini saya bicara yang keempatnya. Jadi begini, semua itu adalah bentuknya benih. Jadi sifat benih itu sifatnya adalah butuh proses, butuh pertumbuhan. Jadi semua tidak bisa dilakukan itu dengan instan. Makanya prosesnya ini bukan proses yang sangat mudah. Cuman dibutuhkan bahwa kesadaran kita bahwa ini butuh proses dan kita harus punya sebuah kesadaran bahwa ini butuh waktu. Jadi tidak bisa kita tuh orang Kristen tuh kita manusia memang pengen semuanya instan. Tapi yang harus kita sadari bahwa itu semua adalah bentuknya proses. Tidak mudah untuk kita bisa menikmati sebuah hasil atau buah dari pohon yang kita tanam itu tidak instan gitu. Butuh waktu. Yang penting kita harus sadari bahwa jangan sampai kita membunuh benih yang kita sudah tanam. Walaupun saya tahu keadaan itu bertolak belakang dengan apa yang kita sedang usahakan untuk tetap bertumbuh benih itu. Karena bertolak belakang semuanya. Tapi kita harus menjaga benih itu sampai benar-benar benih itu tidak mati gitu loh. Kita tetap menjaganya lah. Walaupun situasi kondisi itu benar-benar sangat bertolak belakang. Nah, hari ini saya akan bicara. Coba kita baca dulu Ulangan 2 ayat 24 sampai 25. Jadi kuasa untuk memperoleh kekayaan yang keempat ini. Kan ini sebuah seri kita belajar. Nah, ini tahapnya sebetulnya adalah tahap melakukannya. Ulangan 2 ayat 24 sampai 25. Bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah sungai Arnon. Ketahuilah aku menyerahkan Sihon, Raja Hesbon, orang Amori itu, beserta negerinya ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki negeri itu dan seranglah Sihon. Pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit kesegaran dan ketakutan terhadap kamu. Sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu. Oke, saya langsung dalam bahasa Inggris ya. New King James. Rise. Take your journey and cross over the river Arnon. Look, I have given into your hand Sihon the Amorite, king of Hesbon, and his land. Begin to possess it, and engage him in battle. Oke, sampai sini dulu. Jadi gini. Ini latar belakangnya. Ini Musa yang menulis. Ulangan itu sebuah kitab yang menceritakan mengulangi gitu loh. Nah, ulangan ini menceritakan bagaimana Ulangan 2 sebetulnya dari ayat 1-nya itu bagaimana ayat 1 sampai 24 itu gimana selama 38 tahun. Jadi ini kurang lebih ini di tahun ke-39. Jadi selama 38 tahun itu Tuhan pernah ngomong bahwa umur yang di atas 20 tahun itu akan mati. Selama 40 tahun aku akan membuat aku akan mengembara. Nah, selama 38 tahun itu sudah mereka yang berumur 30 tahun udah pada mati semua gitu. Nah,
Di tahun 39 ini Tuhan ngomong kepada Musa, sekarang ya kamu masuk ke tanah Kanaan yang aku janjikan itu. Nah, sebelum ini si Joshua dipanggil. Nah, di Ulangan 2:24-25 ini Tuhan ngomong, bersiaplah masuk ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian adalah tanah yang memang Tuhan sudah berikan kepada orang Israel. Rise. Kalau dalam bahasa Inggris ya, kalau dalam Indonesia bersiaplah. Rise itu atau bangun, bangkit. Kenapa? Artinya dulu dah. Artinya bangkit atau bangun itu, rise itu, artinya kan posisi kalau kita sedang tiduran gitu ya, atau kita sedang duduk nih, rise, bangun, bangkit, gitu loh ya. Berdiri, arti posisi sedang ada di bawah untuk kita bangun, untuk berdiri gitu loh. Nah, untuk apa? Gitu loh. Orang lagi dalam keadaan tidur, dalam keadaan duduk, atau lagi di bawah, untuk bangun. Pasti ada sebuah tujuan. Pasti ada sesuatu yang harus dilakukan. Ya kan? Ya kalau orang tiduran aja udah kan, gak ngapa-ngapain, duduk aja gitu kan. Tapi ketika dia mau bangun, dia pasti mempunyai satu pemikiran, gue pengen mau apa gitu loh. Makanya dibangun gitu kan. Nah, kenapa Tuhan ngomong begini? Ini masalah kondisi selama 38 tahun lebih itu. Mereka berada di dalam tanah-tanah yang tandus lah. Maksudnya di dalam padang gurun. Dan sekarang saat ini Tuhan ingin menunjukkan untuk membangkitkan mereka. Sekarang waktunya untuk bangun. Kenapa? Banyak daripada kita atau orang Kristen itu tidak sadar kondisi saat kita sekarang ini adalah kondisi berada di padang gurun. Karena bagi kita ya beginilah, ini normalnya saya adalah kerja atau dagang, pergi pagi pulang malam gitu, atau pulang sore. Tetapi tidak menyadari bahwa posisi kita ini sekarang adalah posisi di dalam padang gurun. Posisi yang dimana saat ini sebetulnya kita tidak menyadari bahwa kita ini posisinya adalah seharusnya di tanah Kanaan. Tanah yang penuh dengan susu dan madu, tanah yang sebetulnya penuh dengan berkat gitu loh. Tanah yang sudah disediakan oleh Tuhan, janjinya Tuhan gitu loh. Tetapi banyak dari kita tidak menyadari bahwa kita sebetulnya posisi kita ini sekarang berada di dalam padang gurun. Di mana kita hidup dari mukjizat demi mukjizat. Atau hidup dari hutang kepada hutang. Hidup di dalam sesuatu ketidaknyamanan, ketidaksukaan atau kesengsaraan. Dan kita menganggap itu sesuatu yang normal. Inilah nasibnya saya. Mau dibilang apa? Karena beginilah nasib saya. Garis hidup saya seperti ini. Jadi orang Israel pada saat di padang gurun selama 38 tahun itu mereka sudah mengalami yang namanya ini hidup normal adalah seperti ini gitu loh. Di mana mukjizat demi mukjizat, ada namanya awan yang menutupin supaya nggak kepanasan, kemudian ada api yang membuat mereka tidak kedinginan di padang gurun. Ini adalah normal. Dapat makan mana gitu loh setiap hari. Tetapi Tuhan ingin mengatakan kepada Musa dan orang yang salah, sekarang bangkit, bangun gitu loh. Artinya kita harus bisa menyadari, gua nggak boleh begini terus. Gua nggak boleh dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan bingung dan keadaan seperti ini terus gitu loh. Gua mesti bangkit, gua nggak boleh tiduran terus, gua nggak boleh begini terus gitu loh. Ini ada sesuatu yang gua harus, nggak boleh kayak begini gitu loh. Jadi Tuhan menyadarkan kepada Musa dan kepada orang Israel, sekarang bangun, bangkit, sadari dirimu. Udah jangan diam-diam aja gitu loh.
Terus dikatakan berangkatlah dan seberangi sungai Amon. Maksudnya begini. Mulailah ketika kita mulai sadari ini sebetulnya posisi gue bukan di padang gurun. Posisi gue bukan dalam keadaan susah, hidup dalam pas-pasan. Atau hidup dalam mukjizat demi mukjizat, atau hidup dalam utang. Menerima nasib terus. Tuhan katakan gini, berangkat seberangi sungai Arnon. Maksudnya mulailah mengambil tindakan untuk keluar dari zona aman kita. Dan mulai melawan yang namanya rasa takut. Dan mulai mengambil sebuah tindakan untuk mengambil apa yang Tuhan sudah sediakan. Jadi gini, kelihatannya klise. Tapi begini. Saya tahu mengalami apa yang namanya posisi dalam posisi tidak enak. Kayaknya segala sesuatu itu kayaknya gue pas-pasan, segala satu kayaknya apa ya, kurang atau tidak ada perubahan. Seringkali karena kita tidak menyadari kondisi seperti ini bisa didobrak. Tapi problemnya ketika kita mau keluar dari zona aman kita tahu nih, misalnya kita tahu gue nggak boleh begini, tetapi ketika kita mau mulai melangkah, kita mulai ada perasaan takut, ada perasaan khawatir, perasaan takut gagal, takut salah, takut rugi, takut nggak bagus, takut ditolak, takut apa aja lah yang muncul di dalam diri kita. Nah, Tuhan ngomong kepada bangsa Israel, berangkat, arti posisi dalam keadaan tidur, dalam keadaan tidak melakukan apapun karena ketakutan. Sekarang mulailah seberangi sungai, masukin wilayah musuh. Artinya ada sebuah tindakan yang harus kita lakukan untuk bisa kita mengambil yang namanya tanah Kanaan itu. Caranya gimana? Gini loh, kita masing-masing itu punya yang namanya masalah dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam dagang atau apapun juga gitu ya. Tapi satu hal, Allah itu selalu sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Amin. Efesus 1 ayat 3 itu sebagai patokan bahwa kasih Allah itu mencurahkan yang namanya segala kasih karunia, segala yang namanya berkat rohani itu sudah disediakan. Sama seperti gini. Ketika Adam, ketika Allah menciptakan Adam, itu di hari ke-6, ke-7-nya Allah tidur lagi. Allah istirahat gitu ya. Di ke-6-nya itu, kenapa Allah menciptakan hari ke-6? Karena selama dari hari 1 sampai ke-6-nya, hari terakhir, Allah menciptakan semua kebutuhan daripada manusia, yaitu Adam. Jadi Allah sudah mempersiapkan ketika Adam nanti butuh yang namanya makan, butuh namanya minum, butuh yang namanya air, segala macam. Tuhan sudah persiapkan segala sesuatu sampai ke hari ke-6. Adam itu tidak perlu minta kepada Allah. Dia mau makan, dia lapar, dia mau makan, tinggal ambil aja buah. Ketika dia mau butuh apa, tinggal ada. Semuanya sudah disediakan oleh Allah sejak penciptaan sampai manusia diciptakan terakhir. Jadi itu sebuah pola yang Tuhan punya di dalam kehidupan dunia ini. Jadi sebetulnya Allah itu sudah mempunyai
solusi atau jawaban dari kehidupan kita. Tinggal kita mempercayai tidak gitu loh. Bahwa segala sesuatu Tuhan sudah sediakan. Segala sesuatu yang pengen kita butuhkan. Maka firman Allah akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Artinya Allah sudah mempersiapkan, sudah punya penyediaan. Maka selanjutnya dikatakan gini. Ketahuilah aku, dalam bahasa ini, I have given. Artinya aku telah memberikan ke tanganmu Sihon itu. Jadi Allah katakan gini, aku sudah memberikan. Jadi gini, ketika si orang Israel atau Musa untuk menyerang Sihon, Tuhan katakan, gue udah kasih. Aku telah berikan. Jadi image-nya daripada Tuhan ingin kepada si Musa dan orang Israel katakan gini, gue udah kasih. Aku telah sediakan kemenangan itu. Jadi pola kerjanya Tuhan, pola kerajaannya Allah. Allah itu sudah menyediakan apapun yang kita butuhkan. Titik. Allah telah menyediakan. Amin. Baik kebutuhan kita dalam keuangan, dalam kesehatan, di dalam apapun juga Tuhan sudah menyediakan apapun yang kita butuhkan. Nah, ini yang memang sulit orang-orang yang berpikir secara logika. Karena belum ngelihat secara fakta. Ya, apa ya? Kalau kita hidupnya memang terbiasa dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Jadi istilah gini, seperti Thomas, kalau gue belum lihat tangannya Yesus yang terpaku itu, gue gak akan percaya. Sedangkan dalam kekristenan, itu semuanya berkat rohani sudah tersedia. Sesuatu yang tidak terlihat dalam dunia nyata, tetapi terlihat atau sudah disediakan di dalam dunia roh. Itu sebetulnya Tuhan sudah sediakan. Tetapi kalau orang yang terbiasa dengan dunia jasmani akan sangat sulit untuk punya iman seperti itu. Untuk mempunyai iman. Sehingga mereka harus bekerja tanpa punya pengharapan. Tanpa tidak tahu apakah bisa atau tidaknya. Tapi sebetulnya kalau kita orang Kristen seharusnya tertanam dalam diri kita. Makanya selalu saya ngomong saya katakan, itu pun buat diri saya sendiri. Allah sudah sediakan. Allah sudah sediakan. Gua gak perlu minta. Allah sudah sediakan. Allah sudah sediakan. Allah sudah punya rencana. Allah sudah sediakan apapun yang saya butuhkan. Titik. Walaupun saat ini saya belum lihat. Tapi Allah prinsipnya sudah sediakan. Jadi yang sekarang yang saya butuhkan adalah bagaimana saya mempunyai 100% keyakinan atau kepercayaan. Jadi fokus saya bukan masalah berkatnya. Fokus saya adalah bagaimana hati saya ini, otak saya berubah, diubahkan setiap hari. Untuk saya tidak beremosi karena ngelihat situasi kondisi. Tapi tetap percaya. Ini yang sangat sulit. Kita ini masalahnya punya mata. Kita punya dengar, telinga. Kita punya perasaan. Kita ngalamin apa yang saat ini kita lagi susah, kita ngalamin saat ini lagi sakit, kita ngalamin keadaan segala satunya kita alami gitu loh. Dan itu yang sangat susah. Dan itu yang harus kita lawan gitu loh. Untuk kita tetap membuat pikiran kita supaya tertuju kepada Tuhan, untuk membuat pikiran kita untuk tetap percaya sama Tuhan, mengalahkan ketidakpercayaan, mengalahkan emosi kita, mengalahkan namanya
rasa apa ya? Rasa takut, rasa khawatir itu bukan hal yang mudah. Tapi kita harus bisa ngelawannya itu. Jadi gini, apa namanya? Jadi emosi-emosi seperti itu mau nggak mau kita harus bisa lawan. Jadi mengurangi kadarnya. Semakin kadar ketidakpercayaan atau ketakutan itu semakin berkurang, kemudian rasa berani, rasa percaya itu semakin tinggi gitu loh. Jadi yang namanya jiwa itu dikurangin, kita semakin kurangin, kemudian rasa kita, keyakinan kita, kepercayaan kita semakin dinaikin. Nah ini jadi ini seperti peperangan, setiap hari kita akan berperang seperti ini. Akan selalu ada peperangan di mana kita merasa takut, kita merasa khawatir, ini harus dilawan. Mau nggak mau kita harus ngomong firman Tuhan, kita harus ngelawan setannya yang selalu nyerang kita untuk supaya apa? Supaya ini ketakutan ini atau kekhawatiran ini supaya enggak naik gitu loh. Tapi ini tetap turun. Nah ini prosesnya ini bukan proses yang mudah. Ini fight yang harus kita lakukan setiap hari. Sampai kita mempunyai kestabilan. Kestabilan untuk bisa mempunyai kepercayaan yang 100%. Sebab makanya gini, Tuhan katakan, dia ngomong kepada Musa, I have given. Jelasnya di Inggris itu telah. Kalau di Indonesia aku menyerahkan. Betul ditambahkan aku telah menyerahkan. Jadi image-nya daripada orang Israel yang Tuhan ingin katakan aku telah nyerahin gitu loh. Jadi sekarang bangkit, bangun, seberangi sungai Sion ya. Aku telah nyerahkan. Jadi ini untuk supaya kita namanya berkat dan namanya kekayaan itu Tuhan sudah sediakan di depan kita. Tuhan yang katakan lu bangkit keluar dari zona amanmu, dari zona ketakutanmu, dari zona kebingungan, zona kekhawatiran, mulailah melangkah, masukin. Mulai mengambil. Mulailah menduduki negerinya dan seranglah Sihon. Mulai menduduki. Jadi enggak cuma diam, meratapi nasib yang ada. Tidak mulai berpikir gua mesti berubah. Nah, ketika kita mulai ada perasaan untuk melawan, untuk menghancurkan, untuk mengalahkan zona aman kita akan berpikir apa yang harus saya lakukan lagi. Jadi enggak cuma tiduran di rumah. Di rumah istilah anak cuma tiduran, anak nggak ngapa-ngapain, nggak ada kerjaan, diempanin terus, nggak bisa seperti itu. Anak udah namanya 17-18 tahun, mau laki kayak mau perempuan kayak, itu mesti berada dalam tanggung jawab, cari duit. Tapi anak saya begini, nggak bisa. Ketika kita memanjakan anak seperti itu, anak akan menjadi malas. Makanya kenapa sebetulnya saya menginginkan mereka keluar untuk kuliah di luar. Karena tujuan itu. Bahkan saya sudah ngomong sama Marvel nanti dia pergi ke Jepang. Kuliah di Jepang nanti setelah istilahnya dia liburan beberapa bulan, cari kerjaan. Cari kerjaan. Karena dia ternyata liburnya lumayan lama, 1,5 bulanan. Hampir 2 bulan. Ngapain gitu loh. Dulu si Michael, Manuel, ternyata mereka tuh udah kerja. So, ketika mereka liburan, mereka kerja. Jadi ada sebuah tanggung jawab, nggak cuma berdiam aja di rumah, nggak ngapa-ngapain. Jadi kan anak cewek kan, jadi nggak boleh kerja, ntar gue boleh begini. Loh. Selama dia bisa berjalan, punya otak, kerja. Kita tidak bisa membiarkan berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Ambil tanggung jawab.
ambil tanggung jawab untuk keluarga. Dengan dapat mereka uang untuk bisa mencukupi kebutuhan di keluarga. Bukan mendiamkan anak hanya di dalam rumah dan tidak melakukan apa-apa. Itu namanya tidak mendidik. Orang tua yang gagal didik anak. Gagal untuk memberikan mereka tanggung jawab. Anak tuh psikologinya tuh masing-masing tiap umur tuh beda. Gak bisa anak umur 12 tahun, 13 tahun itu untuk mulai berpikir cari duit. Gak bisa, gak boleh. Karena memang mentalnya belum siap dan mentalnya memang belum cukup. Tapi ketika dia udah lulus SMA, itu mental untuk dia bisa cari kerjaan tuh harus ada. Dan gak perlu khawatir. Memang saya gak punya anak cowok, cewek atau cowok. Kalau saya gak berpikir bahwa negatif nanti anak saya kenapa-napa. Anak kalau dikukung aja, entar takut inilah, entar takut itulah, entar gimana. Bagaimana anak itu bisa dewasa? Ini di saya punya teman, anaknya kuliah di ITB. Tetap mesti diantarin ke sono, mesti diiniin, diatur segala macam. Emang anak cewek. Tetapi itu anak menjadi anak yang manja, anak yang tidak bisa namanya dewasa. Ketika punya masalah menghadapi dunia ini, selalu ada emaknya. Bergantung sama emaknya. Tidak diajarkan ketika ada masalah, lu beresin sendiri. Itu orang tua yang terlalu over. Akhirnya menciptakan anak seorang pemalas dan tidak bisa. Yang namanya ketika ada masalah, mereka nggak bisa cara mengatasinya. Maka saya punya anak laki-laki ketika mereka di sana. Setiap masalah yang ada mereka harus atur sendiri dan mereka harus beresin sendiri masing-masing. Karena saya tahu dulu saya nggak pernah dilatih kayak begini. Akhirnya saya susah. Karena nggak dilatih, nggak dikasih tahu caranya gimana, ya nggak dikasih pengertian sama sekali. Maka hidup saya susah. Maka saya nggak mau itu terjadi di anak didik saya. Di anak saya, ya saya harus mendidik mereka supaya ya mereka untuk dewasa. Jadi orang Israel nih Tuhan didik sama mereka, lu sekarang lu berangkat, lu ambil ke sana. Sekarang tanggung jawab lu gue udah kasih, lu tinggal ngambil. Jadi nggak cuma diam-diam di padang gurun, ini waktunya untuk ngambil. Jadi kita harus membangkitkan diri kita, ngomong kepada diri kita atau kepada anak kita, gue mesti bangkit, gue nggak boleh begini terus, gue mesti bertindak, gue nggak boleh diam aja, gue mesti berani, gue mesti ngelangkah, gue nggak boleh begini terus. Jadi gue harus melangkah untuk mengambil apa yang Tuhan sudah sediakan. Jadi gue gak mau cerewet sama Tuhan, minta. Tuhan udah sediain, sekarang gue mesti mengambil dan melangkah. Jadi yang namanya, yang saya bicarakan udah 4 minggu. Untuk yang pertama, untuk saya menjelaskan bahwa Tuhan sudah berikan namanya kuasa untuk memperoleh kekayaan, powernya ada. Yang kedua, power itu maksudnya adalah caranya. Tuhan mampu memberikan kepada kita caranya. Yang ketiga, Tuhan yang bangun. Arti kita bergantung sama Tuhan. Gimana cara-caranya Tuhan. Yang keempat, berarti sekarang ambil tindakannya. Iman tanpa tindakannya mati. Jadi saya harus ketika saya punya kuasa dan ngerti ada kuasa dalam diri saya, kemudian saya tahu bahwa Tuhan yang membangun, saya harus cari caranya Tuhan. Pondasinya Tuhan yang maunya kayak gimana. Dan setelah saya dapat, saya harus melangkah. Saya harus ada tindakan. Kalau semuanya saya sudah percaya Tuhan akan memberikan kepada saya, kuasa. Saya udah tahu cara-caranya. Tapi saya nggak pernah bertindak. Karena masih rasa takut, masih ada takut. Ini gimana. Nggak bakal sampai. Nggak bakal mengambil apa yang Tuhan sudah sediakan. Jadi semua ada step by stepnya yang harus saya lakukan, kita lakukan untuk bisa masuk ke tanah Kanaan. Di tanah Kanaan
Itu semuanya yang Tuhan sudah sediakan, itu enak. Tapi problemnya tanah Kanaan itu bukan dikasihnya gratis. Tidak ada keberhasilan itu diperoleh dengan mudah. Sebetulnya yang paling sulit bukan masalah kerjaannya, mental kitanya. Bagaimana kita bisa melawan, menghancurkan ketakutan. Kalau kita udah bisa ya melawan ketakutan ini, itu berkat udah tersedia, kita tinggal jalan, kita ngambil. Jadi ketika bangsa Israel ketika disuruh sama Tuhan, mereka tuh ngalahin itu bangsa itu dengan mudah. Enggak susah. Kenapa Tuhan katakan aku telah memberikannya. Mulailah duduki. Jadi mereka mulai datangi nyeberang sungai Sihon, mulai ada tindakan, dapat. Jadi step awalnya ini, kalau kita nggak punya mentalnya, kita nggak punya yang namanya keyakinan. Ini tahap awalnya. Terus kemudian kita nggak pernah melangkah, nggak pernah bangkit dan melangkah, yang nggak bakal dapat. Kita tidak bisa menjadi orang yang berhasil. Lebih baik kita salah melangkah daripada kita diam dan tidak melakukan apa-apa. Kita harus bisa melangkah. Makanya dulu saya pernah dapat quote-nya, kata-kata begini, jangan takut mengambil resiko. Jika berhasil, kita akan bahagia. Jika gagal, kita akan lebih bijaksana. Biasakan diri dengan resiko. Jangan tabu, jangan ragu, jangan takut gitu ya. Kalau kita anti resiko, takut resiko, hal besar apa yang bisa kita dapat? Enggak dapat apa-apa. Tapi memang resikonya harus kita perhitungkan. Kita nggak mungkin sempurna. Jadi ketika kita melakukan, melangkah, kita mulai dengan satu kepercayaan, Tuhan akan pimpin. Amin. Maksud saya gini, sudahlah kita jangan cerewet sama Tuhan minta. Minta hikmat boleh. Tetapi yang dibutuhkan dari kita adalah kita harus punya keyakinan mental bahwa Tuhan beserta kita, 100% kita percaya. Yang kedua kita harus bisa namanya punya tindakan. Hal besar apa yang terjadi kalau kita nggak pernah ngambil tindakan? Yang kalau kita mikirkan cuman apakah laku, apa bisa kejual, apakah mungkin, apakah bisa, apakah ini, apakah itu. Kita nggak akan mendapatkan apapun yang Tuhan sudah sediakan kalau kitanya tidak pernah mengambil atau mengambil langkah. Makanya gini, Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, aku telah memberikan Sihon. Artinya Tuhan telah berjanji akan memberikan tanah perjanjian. Ya. Demikian untuk kita, Tuhan berjanji Dia akan memberikan kepada kita berkat, kesembuhan, kelepasan, dan sebagainya yang kita butuhkan. Dan mulailah menduduki, mulailah kita bertindak. Nah, di sini ketika orang Israel menduduki tanah Kanaan atau Sihon ini, Tuhan memberikannya sedikit demi sedikit. Jadi wilayahnya dicaplok, habis caplok di sini, caplok yang sebelah sini, caplok yang sebelah sini. Maksudnya gini, berkat Tuhan diberikan kepada kita sedikit demi sedikit untuk kita mengambilnya. Amin. Jadi kalau kita mendapatkan keuntungan misalnya cuma 10.000, bersyukurlah untuk 10.000. Tapi ketika nanti kita mulai melangkah lagi, Tuhan akan bisa berikan menjadi 20.000,
Tuhan bisa membelikan menjadi 30.000, 40.000, 50.000, 100.000. Tidak ada uang 1 juta dimulai dari uang 1 perak. Amin. Ini prinsipnya adalah bahwa kita jangan mau cepat kaya. Otak kita memang maunya cepat kaya. Tapi problemnya tidak begitu caranya. Problemnya semua dilakukan adalah step by step. Sedikit demi sedikit. Jadi untuk menjadi namanya manajer, menjadi sales dulu. Menjadi sales kemudian menjadi sales head. Habis sales head ya begitulah seterusnya jadi manajer, kemudian jadi misalnya kepala cabang. Semua harus dimulai dari nol, sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena ada prosesnya, harus kita punya pengalaman. Tanpa ada pengalaman nggak bisa. Makanya kenapa anak-anak saya suruh kerja? Kenapa? Karena memang butuh pengalaman dan itu apa ya? Menyenangkan jadinya gitu loh. Ini contohnya kemarin, mereka dikasih kerjaan. Cuma sehari doang sih. 17 Agustusan di sono di Taiwan. Si Kyle share gitu. Si Manuel lagi jualan. Cuma sehari. Tapi sehari itu dapat 3.000 NT. 1,5 juta. Cuma dari mungkin jam 9-an kali ya. Sampai sore lah selesai itu acara. Dapat duit. Yang saya maksud begini. Ketika itu ada kesempatan. Ya sudah ambil gitu. Bukan menjadi orang yang malas. Yang ketika ada kesempatan. Mau ngapain lah. Kecil lah, nilainya kecil lah. Prinsipnya masalahnya adalah yang Tuhan berikan di tanah Kanaan ini kepada bangsa Israel itu sedikit demi sedikit. Jadi kita harus mengerti proses yang harus kita alami supaya kita mengucap syukur. Amin. Apapun yang berkat Tuhan sudah berikan kepada kita, mengucap syukur. Rasa tidak puas harus ada juga supaya kita menjadi orang yang berkembang. Bukan orang yang statis. Udah cukup, ya sudah. Tapi problem kita lihat kebutuhan. Apakah ini cukup enggak kebutuhan buat anak kita? Apalagi sekolah, uang sekolah yang makin mahal. Nah, jadi keputusan sebetulnya di kita. Segala berkat Tuhan sudah sediakan. Segala berkat Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah menentukan, Sihon aku telah serahkan kepadamu. Tapi Tuhan katakan kepada Musa, bangkit. Kemudian berangkatlah dan seberangi sungai Arnon. Ketahuilah aku menyerahkan Sihon. Jadi ada sebuah serangkaian yang digunakan, yang dipakai sama Tuhan untuk orang-orang Israel untuk melangkah ambil. Jadi kekayaan itu tidak bisa diberikan sama Tuhan dalam bentuk tiba-tiba di langit duit. Kagak. Jadi dia berikan namanya kekuatan kuasanya. Dia berikan caranya. Dia berikan namanya untuk kita bergantung sama Tuhan. Yang sekarang hari ini itu kekayaan tidak diberikan gratis. Kita harus melangkah dan mengambil. Gak ada tindakan, tidak ada yang namanya berkat itu. Jadi hiduplah di dalam berkat, bukan hidup di dalam mukjizat. Amin. Hidup di dalam mukjizat selalu hidup di ujung tanduk, berharap ada orang yang menolong, berharap dapat kerjaan, berharap dapat uang karena mepet. Tetapi hidup di dalam berkat
adalah hidup di tanah Kanaan. Segala sesuatu yang dikerjakan itu menghasilkan uang. Kita harus mencapai hidup di dalam berkat. Maka membangun rumah, keuangan, pekerjaan itu bukan hal yang mudah. Makanya saya coba, istilah saya untuk anak-anak saya. Saya udah ngomong sama mereka. Mereka harus punya bangunan, pekerjaan atau keuangan yang benar-benar kuat. Kenapa? Masalahnya di dunia ini kita tuh butuh uang. Kalau kita nggak punya bangunan, struktur bangunan, keuangan, kerjaan dulu ya, kerjaan yang nggak kuat, stres. Karena tiap hari kita makan, tiap hari kita harus keluarin biaya macam-macam. Kalau kita nggak punya pekerjaan yang kuat banget, yang aman, yang kita bangun berdasarkan firman Tuhan ini. Jadi ketika bank ada COVID, sepi segala macam, tenang, duit masih banyak, kerjaan gak ada masalah. Itu baru hidup yang firman Allah katakan. Kebahagiaanmu seperti sungai yang tidak pernah kering. Ya kan? Seperti air laut gelombangnya yang tidak pernah berhenti. Jadi ketuhanan kita tetap mengasihi Tuhan. Keluarga kita semua baik. Kesehatan kita sehat. 4, uang gak ada masalah. Kerjaan gak ada masalah. Akhirnya uang masalah. Itu namanya kebahagiaan yang tidak pernah berhenti. Amin. Dan itu adalah bangunan. Dan dimulai dari Tuhan. Artinya apa? Percaya. Maka untuk menerapkan ini, itu harus dari masa kecil anak-anak. Nah, kemarin saya katakan jiwa anak. Maka saya katakan begini. Prinsip saya ngajar anak untuk hidup untuk anak saya adalah mereka bahagia. Mereka tidak stres, mereka tidak tertekan. Jiwa mereka sehat, hidup mereka akan sehat panjang. Tapi kalau hidup mereka tertekan, takut, khawatir, untuk masa depan mereka masih harus dirubah. Yang saya maksud pola pikirnya. Ini kasih Marvel. Dia punya teman, orang tuanya ngajarin selalu pakai otak. Mesti gini, mesti gitu. Kamu mesti belajar, kamu mesti kuat, kamu mesti belajar ini supaya kamu pintar, kamu mesti dapat beasiswa, bla bla segala macam. Karena mereka takut kalau nggak dapat beasiswa. Karena ajarannya seperti itu. Akhirnya itu anak tertekan, stres, tidak bahagia. Saya nggak mau kayak begitu. Hidup itu harus dinikmatin. Hidup itu harus bahagia. Hidup itu harus nggak boleh stres. Makanya untuk membangunnya itu sangat tidak mudah. Puji Tuhan saya istilahnya saya nggak gitu mengerti, tapi paling tidak saya udah ngelakuin. Ternyata ada prinsip-prinsip Alkitabnya. Jadi saya berusaha apa yang dulu saya, apa ketidakenakan hidup saya karena saya salah, karena saya nggak diajarkan orang tua saya sehingga hidup saya susah. Saya tidak mau nurunin itu ke anak saya. Jadi saya menjaga anak saya untuk hidup jiwanya sehat. Kalau jiwa sehat, masa depan itu cerah. Kalau salah ngajar anak, masa depan itu anak akan tidak jelas. Anak bermasalah, orang tua tuh susah. Pasti susah. Hatinya enggak enak. Benar gak, Ma? Mama saya punya anak berapa? 10, 12?
10. Ketika mereka anak bermasalah, kepikiran. Karena memang begitu kita orang tua. Jadi saya menghindari supaya tidak kepikiran dia tuanya. Saya harus mempersiapkan mereka punya bangunan. Nah sekarang ini lagi saya mengajarkan mereka untuk punya bangunan pekerjaan. Dan saya akan membantu mereka untuk mempunyai bangunan kerjaan yang bagus. Ini prinsipnya. Kita sudah dipunyai kuasa. Itu otomatis karena kita percaya sama Tuhan. Kita akan diberikan hikmat caranya gimana. Yang ketiga, Tuhan yang membangun. Yang keempat, harus ada tindakan. Kalau kita nggak ngelakuin, bangunan apa yang kita mau buat? Jadi membangun pekerjaan itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Yang nggak mudah itu bukan masalah Tuhannya. Yang nggak mudah nih kita otaknya. Yang nggak mudah tuh mental kita, otak kita. Yang belum nyampe sesuai dengan levelnya Tuhan. Karena iman kita belum nyampe. Bukan iman, kepercayaan kita. Kalau iman kita semua udah punya. Tapi kepercayaan kita, keyakinan kita. Ini yang harus kita usahakan. Sekali lagi, ini tidak mudah. Tapi worth it untuk kita tahu, oke, gue mesti bisa. Dan gue harus bisa. Tapi problemnya, besokannya kita ngelihat keadaan kita. Aduh Tuhan, saya butuh. Tuhan, apa lagi yang saya harus lakukan? Apalagi ini Tuhan, Tuhan gimana ini? Gimana saya nggak ngerti? Tuhan gimana Tuhan? Apa yang saya harus lakukan ini saya nggak ngerti. Pernah ngalamin? Saya ngomong gini karena saya ngalamin. Tapi saya harus fight. Fight kata ngelawan itunya. Ngelawan kebingungan, mengelawan ketakutan, mengelawan ya kekhawatiran itu. Lawan dah. Jadi saya harus dalam nama Yesus. Aku percaya tuntunan Allah. Aku percaya Allah membimbing aku. Jadi dengar kau setan dalam nama Yesus. Semua ketakutan, kekhawatiran, kebingungan. Aku tolak kau dalam nama Yesus. Mau gak mau harus dilakukan itu. Daripada benih kita mati. Kita salah ngucap mati itu benih. Mulai dari awal lagi. Mau berapa lama? Yang paling sulit makanya firman katakan itu. Semakan tubuhmu, perbarui pikiranmu, tidak menjadi seperti dunia. Memperbarui pikiran. Tapi kalau kita sudah mencapai, otak kita berubah. Itu berkat gampang didapat. Orderan gampang terjadi. Itu pokoknya duit itu ngalir dengan mudah. Kalau mencapai 100% percaya. Problemnya untuk mencapai 100% percaya. Tidak semua orang Kristen atau manusia di bumi ini berhasil mengatasi ketakutan itu. Makanya yang berhasil sangat-sangat sedikit. Hanya 10-20%. Makanya orang kaya di dunia ini sedikit. Hanya orang-orang miskin yang paling banyak menengah ke bawah itu yang terbanyak di dunia. Bukan karena Tuhan tidak memberkati mereka. Pikiranlah yang membatasi. Kita terima.
Selama otak kita nggak berubah, hidup kita tidak pernah berubah. Kalau kita mengeraskan hati kita, otak kita tidak mau berubah, nggak bakal berubah. Bagaimana engkau memikirkan dirimu sendiri, menilai dirimu sendiri, demikianlah kau. Kalau menilai dirimu sendiri nggak bisa, maka engkau nggak bisa. Tapi kalau menilai dirimu, engkau mampu kan, engkau bisa menghasilkan, maka engkau akan menghasilkan. Semua bukan tergantung Tuhan. Tuhan sudah sediakan. Kita yang memutuskannya. Amin. Tanggung jawab di kita, bukan di Tuhan lagi. Jadi fokuslah mengalahkan diri sendiri. Amin. Mengalahkan diri sendiri dari ketakutan, kekhawatiran, kebingungan. Kalahkan itu sampai total nol. Jadi 100 namanya ada ketidakpercayaan, ada namanya kepercayaan. Kalau 50-50, yaudah diam. Hidup kita akan seperti ini terus. Diam, gak ada perubahan. Ya begini terus, hidup kita akan begini terus. Tidak ada perubahan. Tapi ketika kita mulai bereaksi, bangkit, seberangi sungai Sion, kita mulai bangkit bergerak. Ini yang namanya ketidakpercayaan kita tarik supaya ini hilang. Sampai kita mencapai 100% percaya. Terbalik ya. Ini istilahnya kita mengeluarkan ketidakpercayaan sampai 100% ada. Seperti 12 tahun pendarahan. Tidak meminta, tidak didoakan. Kuasa mengalir. Begitu saja. Arti ketika kita mencapai 100%, duit mengalir begitu saja. Bukan klise, tapi itu firman. Fight-lah untuk itu. Amin. Fight. Berkat Allah tidak pernah ditahan-tahan. Amin. Percayalah. Allah itu baik. Otak kita yang kecil ini mesti dirubah. Amin. Oke, hari ini saya sudah selesaikan yang keempat, tapi besok terakhir. Apa itu namanya berkat atau memperoleh kekayaan itu? Kuasa untuk memperoleh kekayaan. Hari ini bicara tindakannya. Nah, minggu depan setelah kita bertindak dan apa tujuan Tuhan memberkati kita. Jelas ada tujuannya. Buat apa Tuhan kasih kita uang kalau gak ada tujuan? Oke, demikianlah firman Tuhan. Amin.